Halo, nama saya Siti Masito. Saya mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen karya Bapak Ahmad Tohari yang berjudul A Jakarta. Langsung saja ya. A Jakarta. Kedatangannya pada suatu malam di rumahku memang sangat mengejutkan. Sudah lama aku tidak melihatnya. Lama sekali, mungkin 3 tahun atau lebih. Selama itu, aku hanya mengetahui keadaannya lewat cerita teman yang sering melihatnya di Jakarta. Dari cerita teman itulah aku mengerti bagaimana kehidupannya di ibu kota. Bahwa dia tidak lagi menjadi sopir keluarga di Jalan Cimenteng, tidak juga berkumpul dengan keluarganya di Lampung. Dia sudah beda. Malam itu dia datang, jalannya terpincang-pincang, 5 jari kakinya luka, perbannya sudah kumal. Maka pertama-tama aku membantunya mengganti perban itu. Baru kemudian aku mengajaknya ngobrol. Hati-hati sekali, sebab wajahnya temanku itu terlihat jelas gelap. Aku melihat koran kemarin atau hari ini, pintanya. Ada apa? Nanti kuceritakan. Cerita dulu, kamu harus memulai pertemuan ini dengan keterbukaan. Ingat, siapa aku dan siapa kamu. Matanya menatapku sebentar, lalu menunduk. Lehernya kelihatan kecil. Masih ada sisa kebagusan wajahnya yang kukenal sejak kami masih kanak-kanak. Dia mulai cerita. Sedan yang disewanya menabrak tiang listrik di Jalan Matraman. 3 temannya tidak bisa bangun, mungkin mati. Dia duduk di jok belakang ketika itu. Karena bekas sopir, dia tahu suasana kritis dalam kendaraan. Ketika mobil mulai gontai karena slip, dia meringkuk seperti terenggiling. Benturan dengan tiang listrik terasa begitu hebat. Tidak ada secuil pun dia cedera. Luka di kaki, mungkin karena tergores kaca belakang ketika dia berusaha melolos keluar. Orang-orang berdatangan, dan dia menyelinap lalu menjauh. Dia tidak mungkin lama di situ. Dia dalam mobilnya ada golok, ada gunting, kawat buat melumpuhkan kunci gembok sebesar apapun, dan ada celurit. Kami mau berangkat operasi. Oh, jadi begitulah kamu sekarang. Mengapa? Ah, Jakarta. Ya, tapi mengapa justru kamu? Ah, mana koran kemarin? Kuberikan koran yang diminta. Dibukanya langsung halaman 3. Tidak ada. Diambilnya koran berikutnya dan ada. Dia membaca dengan kening berkerut. Lalu koran itu dilemparkannya kepadaku. Nih, baca sendiri. Dia tidak bohong. Apa yang telah diceritakannya termuat sepenuhnya. Dadaku menyesak. Di hadapanku kini duduk seorang karib yang bernama Buronan. Aku langsung teringat konsekuensi hukum bagi orang yang menyimpan oknum yang sedang dicari polisi. Tapi detik itu juga kuputuskan menerima karibku. Seperti biasa, aku tidak ingin kehilangan rasa persahabatan, tidak ingin menyelekannya pergi dan melaporkannya kepada ketua RT. Kami bertatapan. Aku tahu dia sedang menyelidiki sikapku. Apakah kedatangannya tidak membuatku susah? Sedangkan aku melihatnya untuk melihat masa lampau ketika aku dan dia sama-sama telanjang bulat dan berlarian ke pematang sawah. Kami suka mencari telur burung hayaman, membalutnya dengan tanah lempung, kemudian membakarnya. Enak. Tak ubahnya seperti telur rebus. Kami suka menyelam di lubuk mencari udang batu, membenamnya dalam pasir panas di tepi kali sampai warnanya jadi merah. Kemudian mengunyahnya. Enak, gurih, dan manis. Ah ya, ada lagi. Kami suka mencari belut dalam satu permainan yang kami namanya rebut pati. Bila seekor lebut keluar, kami akan memperebutkannya. Siapa yang menerkam belut itu harus secepat mungkin memukulnya sampai mati. Bila masih terlihat gerakannya, permainan harus
terus berlanjut. Acap kali belut itu berpindah-pindah tangan beberapa kali sebelum dia benar-benar mati. Dan karibku yang buronan itu sangatlah licik. Dulu dia selalu menggigit belutnya agar aku tidak bisa merebutnya lagi. Mulut yang penuh dengan belut berdarah di antara giginya. Bagaimana pula aku harus melupakan kenangan itu? Nah, silahkan mandi, kamu harus menginap di sini, kataku. Dia menatapku, sinar matanya berbicara banyak. Rasanya akan terjadi sesuatu yang cengeng. Maka aku segera tersenyum, bahkan tertawa. Nanti dulu, aku masih payah, kita ngobrol dulu. Kemudian istriku keluar membawa kopi dan rebus pisang Ambon nangka. Dia minum dan makan lahap. Aku salah, mestinya aku memberinya makan lebih dulu. Kukira dia lapar, sayang terlambat. Untung kamu tidak mati seperti ketiga temanmu itu. Sudah mati ya matilah, aku hanya teringat yang masih hidup. Siapa? Anak dan istrimu? Kenapa mereka? Istriku sudah pulang ke rumah orang tuanya, cerai. Dia mengangguk. Anakmu? Mereka bersama ibunya. Aku tak perlu susah-susah mengingatnya, karena mereka aman. Tetapi si Cabri, dia yang kusewakan mobilnya. Mobil majikan maksudku, kasihan. Dia harus menghadapi tuntunan ganti rugi. Kasihan dia, soalnya dia langganan dan temanku yang baik. Suasana yang makin cair membuat karibku itu semakin lancar berbicara. Sebuah pengakuan yang lengkap yang pasti disukai oleh para penyidik. Kelompoknya memulai operasi dengan pengintaian yang bermula dari toko elektronik. Bila dengan pengintaian ada orang yang membeli TV, warna atau video, dia akan dibuntuti sampai ke rumahnya. Sekalian diselidiki apakah calon korban memelihara anjing. Anjing lebih rewel daripada Hansip, katanya. Pada saat yang ditentukan, perampokan dilaksanakan. Tidak harus malam hari. Pintu halaman gampang diterobos dengan gunting kawat. Pintu utama rumah yang berdaun tunggal atau rangkap sudah dikuasai ilmunya. Hanya diperlukan jepit kuku buatan Taiwan untuk mendobraknya. Jendela nako, dia memperagakan pada jendela nako di rumahku. Setelah satu daun kaca tercongkel dari luar, maka kisi-kisi ditekan ke dalam dengan dorongan kaki agar tidak melenting. Kedua ujung kisi dipegang. Bila sebuah kisi jebol, semuanya beres. Kebanyakan orang kaya tidak banyak cincong bila barang-barangnya kami ambil, katanya. Kukira bukan karena mereka takut, tapi apalah artinya video atau TV warna bagi mereka. Keesokan harinya mereka bisa membeli lagi segudang, katanya. Jadi begitu. Pernah kami masuk ke rumah orang kaya di Kebayoran. Yang punya rumah bangun dan menjemput kami di ruang tengah dengan pistol di tangan. Kami siap berkelahi, tapi tuan rumah justru menawarkan barang-barangnya. Hanya satu permintaannya, agar kami tidak ribut-ribut. Di kemudian hari, kami tahu bahwa yang kami rampok adalah seorang pejabat penting. Di rumah itu, dia sedang ngedon dengan istri muda. Daripada heboh masuk koran, maka dia ambil jalan yang bagi kami amat bijak. Dia tertawa lepas. Ya, Jakarta. Tengah malam ketika karibku itu sudah nyenyak dalam kamar yang kusediakan, istriku bertanya banyak tentang dia. Dia anak sini asli. Teman sepermainanku dulu. Ceritanya mengesankan. Gali ya? Seperti yang kamu dengar sendiri. Nah, awas kamu, aku tidak ingin ada bangkai manusia yang pernah menginap di rumah ini. Kau tahu orang-orang macam dia yang kini mayatnya tercampak di mana-mana?
Aku menutup mata dengan bantal. Istriku masih menyerocos, tetapi akhirnya dia mengalah. Diam setelah berkali-kali mendesah panjang. Pagi-pagi setelah subuh, kubuka pintu kamar karibku. Dia sudah lenyap. Hanya ada tulisan di atas bekas bungkus rokok. Terima kasih, aku segera pergi supaya tidak merepotkan kamu. Entahlah, sejak saat itu aku jadi senang pergi ke pasar. Di depan pasar kecil di kotaku yang kecil ada terminal Colt. Berita pertama tentang penemuan mayat kebanyakan berasal dari terminal itu. Bila ada berita, aku segera mengeceknya. Aku sungguh berharap setiap kali melihat mayat, maka dia bukan mayat karibku. Moga-moga dia sudah kembali ke Jakarta, bersembunyi di sana atau di tempat lain. Mudah-mudahan dia sudah menyerahkan diri secara baik-baik dan diadili secara baik pula. Dalam seminggu, sudah banyak mayat yang kuperiksa. Syukur, tak satu pun ternyata mayat karibku. Tapi akhirnya yang kukhawatirkan tak urung terjadi padaku. Karibku mengapung di kelokan Kali Serayu di bawah jalan raya. Dia sudah mengambang. Wajahnya tak karuan. Puluhan orang yang berkerumun, tak seorang pun mengenalinya. Aku pun nyaris demikian bila tidak kenal simpul perban di kaki karibku. Ah, Jakarta, ucapku. Karibku terngiang kembali. Ini mayat karibku, kataku kepada orang polisi yang sedang mencatat-catat. Keduanya terbelalak. Orang-orang pun terbelalak. Betul? Tanya polisi. Ya, Pak. Nah, siapa namanya? Kusebut saja seenak perutku. Ku beri alamat di Jakarta sekenaknya. Pekerjaannya calo. Kemudian kusebut nama ngawur untukku. Alamat kampung anu. Untung polisi tidak tanya KTP. Suatu kecerobohan yang memalukan. Baiklah, kami sudah selesai dengan urusan kami. Sekarang bagaimana saudara? Tanya polisi. Aku tergagap. Orang-orang bergumam mungkin menatapku dengan keji. Mereka sedang memperhatikan karib seorang gali. Pak, aku akan menunggu di sini. Mungkin nanti ada saudaraku yang lewat sehingga aku ada teman buat mengurus mayat ini. Polisi pergi. Kelihatan dengan wajah puas, orang-orang pun mulai pergi. Soal mayat tercampak sudah sering mereka lihat. Akhirnya hanya aku dan karibku yang tinggal. Sekalipun aku sama sekali tidak cengeng, namun terasa ada air mataku meleleh. Ada 2 orang anak pencari rumput, tetapi mereka menghilang ketika ku minta bantuan mengurus mayat karibku. Lama aku berdiri bingung, tak tahu harus berbuat apa. Mayat karibku teronggok hanya dengan kawat Casanova. Ah, Jakarta, ucapku itu lagi-lagi terngiang. Aku masih bingung bila bukan karena sebuah tempurung yang tergeletak di tempat itu, mungkin aku masih diam. Tetapi karena tempurung itu, aku bisa berbuat sesuatu. Mayat karibku kusirami. Aku memandikannya. Lalat berterbangan. Kemudian dengan tempurung itu pula aku menggali pasir membujur ke utara. Dia kutarik dan kumasukkan ke dalam lubang pasir sedalam lutut. Kusembahyangkan, kemudian kumiringkan ke barat. Daun-daun jati kututupkan. Lalu pasir kutimbunkan. Sebuah batu besar sebesar kepala kubuat nisan. Ketika kutinggalkan tepian Kali Serayu yang berjarak 20 kilo dari rumahku itu, ternyata ada beberapa orang yang menonton. 2 di antaranya adalah anak pencari rumput. Entahlah, boleh jadi mereka heran ada orang yang berani berterus terang mengaku karib seorang gali. Mengurus mayatnya dengan lengkap mesti bersahaja. Seperti motor yang kupacu berbunyi, "Ah, Jakarta." Mengapa bila diucapkan dengan tekanan tertentu, kata-kata itu menampakkan sisi compang-camping dan belepotan. Karibku ikut belepotan, dan kini aku tidak berguna menyalahkannya.
Apalagi sebentar lagi Kali Serayu akan banjir. Kubur karibku akan tersapu air bah. Belulangnya akan jadi antah barantah. Berikut kisah dari Jakarta karya Ahmad Tohari yang selesai saya bacakan. Terima kasih.